Oke, udah masuk Ryan. File udah kelihatan? Nah, Oke, kita sekarang belajar tuh aja deh yang tinggal masukin rumus tapi banyak rumusnya. Namanya adalah termodinamika. Itu masuk kan di materinya kan ya? Iya kan? Ada kan ya di hmm, materinya? Oke. Termodinamika kita mulai dengan hukum ke-0. Hukum ke-0 termodinamika. Hukum ke-0 termodinamika itu berkaitan dengan yang namanya kesetimbangan thermal. Oke. Kayak gini nih analoginya. Misalkan Ryan punya benda memiliki temperatur T1. Kemudian Ryan juga punya benda lain yang memiliki temperatur T2. Anggaplah T1 itu lebih panas dibandingkan T2. Kemudian sama Ryan, kedua benda ini digabungin. Si T1 sama T2 itu ditempelin. Oke, ditempelin kayak gini. Nah, apa yang akan terjadi, Ryan? Yang terjadi adalah akan terjadi yang namanya transfer panas. Panas dari T1 akan ditransfer ke sini dan diterima oleh si T2. Transfer panas ini akan terus berlangsung hingga akhirnya kedua benda memiliki temperatur yang sama, yaitu T3. Paham? Nah, inilah hmm, nanti kalau di SMA, ini yang menginspirasi yang namanya asas Black. Asas Black. Yang menyatakan bahwa kalor itu panas. Kalor yang dilepas oleh benda yang lebih panas harus sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang lebih dingin. Namanya asas Black. Itu berasal dari hukum ke-0 termo. Nah, lanjut adalah hukum pertama termo. Nah, ini yang banyak rumusnya nih. Hukum pertama termodinamika, dinamika itu konsepnya adalah persamaan energi. Persamaan energi. Oke, di termodinamika berdasarkan hukum pertama bahwa kalor yang diserap oleh suatu sistem, suatu benda dipakai benda untuk melakukan kerja dan menaikkan suhu dirinya atau menaikkan energi dalam. Ini adalah hukum pertama termo. Nanti saya akan jelasin. Q itu apa, W itu apa, delta U itu apa. Q itu adalah kalor. Oke, kalor. Kalor Q dapat bernilai positif ataupun negatif. Kalau Q bernilai positif, itu artinya kalornya dilepas ke lingkungan. Jadi kalau kita melepas kalor, Q-nya pasti akan negatif. Kalau minus, artinya kalornya diserap sistem. Diserap oleh sistem. Jadi kalau kita menyerap kalor, maka kalornya pasti negatif. Kalor yang, tahu dulu, bentar. Oh, kebalik. Ini negatif, ini positif. Kalor yang diserap sistem, dipakai sistem untuk W. W itu apa? W itu namanya usaha atau kerja. Kerja yang dilakukan oleh gas, oke, oleh panas. Dia juga sama, dia bisa bernilai positif atau bisa bernilai negatif. W positif itu artinya
sistem melakukan kerja. Jadi bendanya itu melakukan kerja. Nah, tahu dari mana dia melakukan kerja? Indikatornya adalah volumenya naik. Jadi dia membesar volumenya. W akan negatif kalau sistem menerima kerja. Tahu dari mana? Volumenya akan mengecil. Oke. Nah, rumus dasarnya work itu apa sih? Kalau di termodinamika, nanti saya kasih tahu rumus A jadinya ya. Rumus dasarnya itu sebenarnya adalah W itu adalah integral dari P dV. Oke. Kemudian yang terakhir adalah delta U. Delta U itu adalah perubahan energi dalam. Perubahan dari energi dalam. Delta U juga sama. Delta U bisa positif, bisa negatif. Delta U positif itu artinya temperatur sistemnya naik, makin panas. Temperatur sistemnya naik. Delta U negatif itu artinya temperatur sistemnya turun. Jadi semakin dingin. Nah, delta U itu rumus dasarnya apa sih? Rumus dasarnya delta U itu sebenarnya adalah delta U itu adalah F per 2 NR delta T. Oke, nanti saya kasih tahu F itu apa, N itu apa, R itu apa, delta T itu apa. Atau bisa juga F per 2 NR delta T. NR delta T ya. F per 2 NR delta T. F per 2, oh, atau bisa juga ini diganti jadi CV delta T. Oke, nah F itu apa? F itu namanya adalah derajat kebebasan. Derajat kebebasan tergantung dari jenis gasnya. Kalau gasnya adalah gas monoatomik, monoatomik itu kayak gas oksigen, hidrogen, nitrogen, nilai F-nya 3. Tapi kalau gasnya adalah gas diatomik, kayak CO2, apalagi ya, pokoknya yang diatomik gitu ya, F-nya itu bisa 3, bisa 5, bisa 7, tergantung suhunya. Kalau N kecil itu adalah jumlah mol. Mol itu banyaknya mol di gas itu. Nanti ada informasinya. Sedangkan R itu adalah konstanta konstanta konstantanya. Konstantanya itu 8,314. Oke. Nah, itu hukum kedua termo mengenai persamaan energi. Nah, yang harus diperhatikan di termodinamika itu adalah proses-proses dasarnya. Proses-proses dasar pada termodinamika. Oke. Biar enak, saya kasih tabel. Saya bikin tabelnya aja deh. Saya bikin tabelnya. Jadi secara umum itu ada 4 proses dasar. Yang pertama namanya adalah isobarik. Yang kedua namanya isohorik. Yang ketiga namanya jauhan. Isobarik. Yang kedua namanya isohorik. Yang ketiga namanya adalah isotermal. Yang keempat
namanya adalah adiabatik. Oke, jadi ada 4 proses dasar di termodinamika. Oke, ini apa ya? Isobarik itu yang sama adalah tekanannya sama. Tekanan itu pressure. Tekanannya itu sama. Tekanan itu pressure ya. P-nya sama. Kalau isokorik, volumenya sama. Volumenya sama. Atau volumenya sama. Kalau isotermal, temperaturnya sama. Temperaturnya sama, T-nya itu sama. Nah, kalau adiabatik itu artinya tidak boleh ada kalor yang masuk atau yang keluar. Tidak boleh ada kalor. Dengan kata lain, Q-nya harus 0. Kayak itu yang membedakan antara isobarik, isotermal, isokorik, dan adiabatik. Kemudian kurvanya, kurva grafiknya. Biasanya kurva itu ditunjukkan dengan grafik yang namanya PV. P terhadap V. Oke. Jadi kita coba bikin dulu. Kita copy semua. Duplicate, duplicate, duplicate. Oke. Kalau isobarik, grafik PV-nya itu seperti ini. Horizontal. Wih, kenapa menyala nih? Oke. Kalau isokorik, grafiknya adalah vertikal. Kalau isotermal, grafiknya itu kayak landai. Kalau adiabatik, grafiknya itu curam. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa ya? Oh, itunya. Bentar. Yang ketiga itu adalah work-nya. Work. Kalau di isobarik, work-nya itu adalah tekanan. Work-nya itu adalah P dikali perubahan volume. Kalau di isokorik, work-nya itu 0. Kalau di isotermal, ini rada aneh ya. N, R, T, len. Ya, kayaknya sih nggak ada len sih. Tapi ini rumusnya yang pakai len. Loh, dia nggak mau ngecas. Bentar. Tar ya. Kita cari charger yang lain. Ya. Bentar. Wah, malah charger loh. Coba pakai ini. Oke. Kalau di adiabatik, V2 per V1. Kalau di adiabatik, W-nya itu adalah, W-nya itu adalah minus F per 2 NR delta T. Oke, itu work-nya. Kemudian delta U-nya. Delta U itu adalah perubahan dari energi dalam. Kalau di isobarik, delta U-nya adalah F per 2 NR delta T. Di isovolume juga sama. F per 2 NR delta T. Kalau di ini delta U-nya 0. Kalau di adiabatik delta U-nya juga sama. F per 2 NR delta T. Kemudian yang terakhir adalah Q-nya.
Oke. Q kalornya. Kalau di isobarik, Q-nya itu adalah W ditambah delta U, atau bisa juga pakai CP delta T. Kalau di isohorik, Q-nya itu sama dengan delta U karena W-nya 0. Delta U itu F per 2 NR delta T, atau bisa juga CV delta T. Kalau di isotermal, Q-nya itu adalah work, yaitu NRT ln V2 per V1. Kalau di adiabatik, Q-nya itu adalah 0. Karena di adiabatik itu tidak boleh ada kalor yang masuk, tidak boleh ada kalor yang keluar. Nah, itu proses-proses pentingnya ya pada kasus termodinamika. Nah, itu kan kalau satu proses ya. Kalau rangkaian proses, nah apabila beberapa proses, beberapa proses dirangkai, maka akan menjadi yang namanya mesin, mesin termodinamika. Oke, mesin termo itu secara umum ada dua. Yang pertama namanya mesin kalor atau mesin panas. Contohnya apa? Contohnya itu adalah mesin mobil atau mesin motor. Jadi mesin mobil atau mesin motor itu dia punya dua tempat yang memiliki temperatur berbeda. Ada T1 dan ada T2. Anggaplah T1 itu lebih panas dibandingkan T2, sehingga kalor secara otomatis akan berpindah dari yang panas ke yang dingin. Nah, idenya dari mesin kalor adalah bagaimana kita memanfaatkan perpindahan panas menjadi kerja, yaitu kita membuat sebuah alat, di mana alat ini kalornya itu diserap sehingga bisa diubah menjadi kerja, work. Tapi sebagus-bagusnya alat yang kita buat, selalu saja ada kalor yang dibuang ke lingkungan, yaitu Q2. Nah, kalau kita lihat persamaannya apa berarti? Yang masuk ke alat itu kan Q1, yang keluar dari alat adalah W ditambah Q2. Karena kita hanya butuh angkanya saja, kita nggak butuh tanda min dan tanda plus, maka si Q2 kita tak kasih tanda mutlak. Kenapa? Karena Q2 kan keluar dari alat, dilepas dari alat. Kita tahu kalau dilepas itu tanda Q-nya itu adalah negatif. Kita hanya butuh angkanya, makanya kita mutlakin. Kalau mesin kalor yang dicari itu namanya efisiensi. Efisiensi simbolnya ini. Efisiensi secara umum adalah output dibagi dengan input. Oke. Kadang dikali 100%. Apa sih yang diharapkan dari mesin panas? Output yang diharapkan adalah work. Sedangkan input yang diberikan berupa Q1. Maka kita bisa bikin work itu adalah Q1 dikurangin mutlak Q2 dibagi dengan Q1 dikali 100%. Atau kalau pada keadaan tertutup, kalor itu kan sebanding dengan temperatur. Maka sama aja temperatur 1 dikurangin temperatur 2 dibagi dengan temperatur 1. Sama aja. 100%. Oke. Itu mesin kalor, mesin panas. Tujuannya adalah memanfaatkan perpindahan kalor menjadi usaha. Memanfaatkan
perpindahan kalor menjadi usaha atau work. Oke, mesin yang kedua namanya adalah mesin pendingin. Mesin pendingin. Contohnya apa? Kulkas, AC, dan lain-lain. Apa sih tujuannya dibikin kulkas atau dibikin AC? Tujuannya adalah membuat membuat keadaan keadaan yang sudah dingin menjadi semakin dingin. Oke? Itu tujuannya dibuat kulkas atau AC. Membuat keadaan yang sudah dingin menjadi semakin dingin. Analoginya gini, sama aja kita punya dua tempat yang berbeda temperatur. T1 dan T2. Anggaplah T1 itu panas, T2 itu dingin. Tujuannya mesin pendingin adalah mendinginkan yang udah dingin. Caranya gimana? Kita harus bikin gimana caranya kalor dari T2 itu bisa dilepas. Nah, caranya pakai apa? Caranya menggunakan sebuah mesin. Nah, bedanya untuk bisa menyerap kalor dari yang dingin, kita membutuhkan usaha W. Sehingga ntar kalornya akan terbuang ke yang lebih panas. Berarti persamaannya adalah W ditambah Q2 sama dengan Q1. Di sini W-nya diserap mesin kan, maka dia pasti negatif. Kita butuhnya cuma angkanya. Maka W-nya kita mutlakin, Q1 juga negatif. Kita hanya butuh angkanya, kita mutlakin. Kalau di mesin pendingin, namanya bukan efisiensi. Namanya itu adalah performa. Beta dia simbolnya. Secara umum sama aja. Performa itu adalah output dibagi input. Oke. Di sini yang diharapkan dari sebuah mesin pendingin adalah bagaimana kondisi yang dingin menjadi semakin dingin. Berarti Q2-nya yang kita harapkan. Apa yang kita kasih yaitu adalah W. Oke. Kalau performa tidak usah dikali persentase. Karena performa itu bisa saja lebih dari satu. Nah, berarti kita punya apa? Q2 dibagi. W itu berarti Q1 dikurangin Q2. Atau karena Q sebanding dengan temperatur, berarti temperatur 2 dikurang dibagi temperatur 1 minus temperatur 2. Oke? Nah, T besar berarti satuannya harus Kelvin ya, nggak boleh derajat. Jadi kan kalau di SMA kan pakainya satuannya derajat Celcius kan. Nah, kita harus ubah ke Kelvin. Gimana cara ngubah ke Kelvin? Derajat Celcius tinggal ditambahin dengan 273. Jadinya adalah Kelvin. Ini cara kita ngubahnya. Jadi kalau T besar itu satuannya harus dalam satuan Kelvin. Oke? Nah, jadi rumusnya banyak nih. Karena ini sebenarnya nggak bisa dikerjain dengan satu pertemuan karena dia banyak. Nah, tapi kalau saya lihat ya di apa di SIMAK sama di UTUL yang saya dapat itu banyak banget soal-soal yang berkaitan sama termodinamika. Bentar, saya coba pilihin ya. Eh, bentar. Oke, saya coba pilihin dulu termodinamika. Oke, kita coba lihat soalnya seperti apa. Tidak kelihatan. Bentar. Oke. Hmm. Nah, ini bisa. Kita coba yang gampang dulu ya. Kita coba yang gampang. Bentar. Oke. Coba saya kirim ke
Mana ke WA ya. Nah, jadi Oke. banyak banget soal termodinamika yang saya sering ketemu di UTUL maupun di SIMAK. Karena tinggal masukin rumusnya aja. Oke, bentar ya. Saya mau kirim ke iPad. Nah, oke, kita coba kerjain. Oke, coba dibaca dulu, Ryan. Dalam hati aja nggak apa-apa. Oke, 1 menit baca ya. Udah dibaca, Ryan? Udah. Udah, oke. Jadi ini benar-benar hanya mengandalkan tabel yang tadi saya kasih, Ryan. Dia bilang gas apa, Ryan? Monoatomik, betul? Tadi Hmm. kan saya bilang apa? Kalau monoatomik, F-nya pasti 3. Oke? Jumlah mol tuh N, 2 mol. Suhunya, temperatur, 27 derajat Celcius. Ubah ke Kelvin. Jadi 300 Kelvin. Betul, Ryan? Lihat. Dia minta tekanannya. Udah tahu tekanannya juga adalah 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke? Berarti ini kondisi satu ya. Satu-satu. Oke? Mengalami isohorik. Tadi isohorik apa, Ryan? V1 sama dengan V2. Gitu ya? Oke? Tekanan P2-nya menjadi 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Pertanyaan, oh ini R-nya ya. Konstanta gas ideal 8, 8,31. Oke. Dia minta adalah delta U, perubahan energi dalam. Delta U-nya. Kita lihat aja Ryan di sini. Iso apa tadi? Isohorik ya? Betul? Isohorik lihat delta U rumusnya apa? F per 2 NR delta T. Betul? Ya udah, tinggal masukin Ryan. Berarti F per 2 N R delta T. F-nya 3, N-nya tadi berapa? N-nya 2, R-nya 8,31 doang, nggak pakai 4. Delta T-nya berarti T2 min T1. Oke, T1 sudah tahu, T2-nya belum, Ryan. Nah, gimana cara nyari T2? Kita gunakan yang namanya persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal itu menyatakan apa? P, V harus sama dengan nRT. Oke? PV sama dengan nRT. Nah, kan kita tahu ini kan keadaannya adalah apa? Nah, PV sama dengan nRT berarti kalau pada kasus berarti kalau saya balik Ryan, kalau saya balik kalau gitu nRT sama dengan apa? Ada dua kemungkinan. Bisa tiga sih sebenarnya. Oke, ada tiga kemungkinan sih. NR delta T salah maksudnya. Kan kita butuhnya NR delta T kan. Kan Hmm. PV sama dengan NRT. Berarti kalau NR delta T bisa eh, P delta V. Ini kalau kasusnya isobarik, oke, bisa delta P dikali V. Ini kalau kasusnya isohorik bisa delta P dikali delta V. Ini kalau kasusnya isotermal, kalau kasusnya bukan isobarik atau isohorik. Nah, karena ini kasusnya adalah isohorik, berarti NR delta T tidak lain sama dengan delta P dikali V. Berarti sama aja F per 2 delta P dikali V. Paham? Jadi NR delta T-nya kita ganti menjadi delta P dikali V. Kan F-nya
3/2. Oke. Delta P-nya berarti berapa? P2 min P1 ya. P2 min P1. P2 minus P1 dikali V. Oh, V-nya sama kan? Nah, ya udah masukin 3/2 dikali. Masukin P2 min P1, volumenya nggak tahu. Oh, bisa-bisa. P2-nya berapa? P2-nya 4 dikali 10⁻5 dikurangin P1-nya 3 kali 10⁻5. Volumenya kita ganti, Ryan. Jadi apa? N R T1 dibagi dibagi P1. Ya kan? Kan PV NRT, berarti V adalah NRT dibagi P. Betul nggak, Ryan? Rumusnya. Iya. Oke, udah tinggal kita masukin. Bentar ya, saya ngecas handphone dulu. Oke, berarti kita punya 3/2. Ini berapa, Ryan? 1 dikali 10⁻5. N-nya tadi berapa? N-nya 2 mol. R-nya 8,31. 8,31. Temperaturnya harus diubah ke Kelvin. 300 dibagi P1-nya 3 kali 10⁻5. Oke, tinggal dicoret-coret, Ryan. Berarti kita bisa coret-coret ya. Ini coret sama ini. Boleh kan? Ini coret sama ini. Boleh ya? Ini coret sama ini. Boleh kan? Berarti Boleh. tinggal 8,31 dikali 300. Berapa tuh? Coret, coret. 3 kali 3, 9. 3 kali 8, 24. Udah. Ini adalah delta U-nya. Ada nggak? 24, 2493. Paham, Ryan? Oke, paham, Oke, paham. jadi tinggal masukin rumusnya tadi. Nah, ada lagi nggak ya? Nah, kita coba nih, Ryan. Sekarang berkaitan sama mesin. Jadi ini sering banget keluar, tapi rumusnya banyak, Ryan. Tapi cuma pakai rumus itu aja, Ryan. Rumus yang tadi saya kasih di kotak-kotak itu. Oke, nah, saya kirim dulu ke iPad. Oke, bentar ya. Nah, kita coba baca dulu, Ryan. Baca dalam hati aja nggak apa-apa. Jadi ini lebih mudah, Ryan, karena nggak usah terlalu mikir analisis, tapi rumusnya harus ingat. Oke, ada mesinnya, jenisnya mesin kalor. Reservoir dingin, oh ini dia dibalik ya. Kalau saya pakainya biasanya T1 itu yang panas. Oke, jadi dia temperatur yang dinginnya itu adalah 35 derajat Celcius. Harus diubah ke Kelvin, Ryan. Berapa Kelvin nih? Tambah 273. Berapa, Ryan? 35 tambah 273. 308 Kelvin. Temperatur yang panasnya itu adalah 140 derajat Celcius. Ubah ke Kelvin, 140 tambah 273. Yaitu adalah 413 Kelvin. Mesin menyerap, jadi kalau di rumus yang tadi saya kasih, ini T2 ya, Ryan ya. Jangan, dia ditukar-tukar. Ini T1. Karena kan tadi kalau saya T1 itu yang panas, oke? Jadi ini Iya. yang panas, ini yang dingin. Oke? Nah, dia bilang apa? Mesin menyerap kalor dari reservoir panas. Berarti apa? Q1 ya. Q1-nya Hmm. adalah 90 Joule dan membuang kalor. Ah, ngaco ini. Masa membuang kalor lebih parah? Nggak bener ini. Tar. Salah ini. Nggak mungkin. Masa dia menyerap 90 buangnya 150? Ngaco ini. Kebalik kayaknya nih. Ini kayaknya kebalik deh. Karena nggak mungkin. Pasti menyerap kalor harus lebih besar. Jadi ini kayaknya dia salah itu deh. Salah Masalah. informasi deh.
Iya. Iya. Harusnya Q1-nya yang 150 karena diserap harus lebih besar. 150 joule, oke. Membuang kalor ke reservoir dingin. Nah, Q2-nya itu adalah Q2-nya itu yang 90 joule harusnya. Karena kan lihat kalau kita lihat dari mesin panas, lihat Q1 itu adalah W tambah Q2. Masa Q2-nya besar? Gak mungkin. Karena kalau mesin panas itu W-nya pasti positif. Kayak jadi dia kayaknya salah salah kebalik deh. Ya udah, efisiensinya apa? Tadi efisiensi adalah output dibagi dengan input. Kalau mesin panas yang diharapkan itu W, yang diberikan itu adalah Q1. W itu tidak lain adalah Q1 dikurangin Q2 dibagi Q1. Coba dihitung. Harusnya kayak gini nih. Q1-nya 150, Q2-nya 90, dibagi 150 kali 100%. Maka kita akan punya 150 dikurang 90 dibagi 150 dikali 100. Maka dapatlah adalah 40%. Jadi kayaknya dia salah salah masukin Q-nya. Harusnya Q1 tuh harus lebih banyak kalau di mesin panas. Oke? Oke, kita coba lihat lagi. Dia cuma masukin rumus doang kebanyakan. Bentar. Yang oke, bentar ya. Nah, ini ada tabel, ada bentar, sebuah tabel. Hmm, mati. Bentar. Itu saya mati. Laptop saya mati. Bentar. Bentar ya. Nyalain dulu. Jadi kalau termodinamika itu kayaknya banyaknya rumus-rumus jadinya, Ryan. Jadi tabel yang tadi saya kasih itu sangat berguna banget dalam menjawab soal-soal seperti ini. Karena soalnya gampang dijawab sebenarnya. Asal rumusnya tahu tabel yang tadi kotakin itu. Bentar ya, saya masuk ke itu dulu. Zoom. Hmm, Oke, oke, sip. Nah, sekarang kita coba lihat soalnya lagi. Soalnya, bentar. Kita lihat hmm, yang sering-sering muncul termometer. Bentar, gas ideal. Suatu gas ideal. Oke. Ini sama kayak tadi nih. Juga kita coba lihat ya. Ini juga soal UTUL 2013. Oke, kita coba lihat. Saya pindahin dulu ke iPad. Hmm, Oke. Oke. Nah, oke. Jadi rumus yang tadi yang saya kasih di tabel, Ryan, itu kalau bisa diingat. Karena modalnya adalah rumus tadi sama rumus buat mencari mesin-mesin. Nah, kita lihat ya. Dia bilang gas ideal monoatomik. Berarti apa? F-nya udah pasti 3. Dipanaskan pada tekanan konstan. Berarti isobarik. Isobarik tekanannya P1 sama dengan P2, yaitu 1 atm. Oke. Hmm. Sehingga suhu gas tersebut naik. Temperatur 1 itu 0 derajat Celcius, diubah ke Kelvin jadi 273 Kelvin. Temperatur 2 adalah 100 derajat Celcius, diubah ke Kelvin jadi 373 Kelvin. Bila R adalah tetapan gas umum, jadi R-nya nggak usah ditulis ya, R-nya dianggap R aja konstan, maka perubahan energi dalam delta U. Coba lihat delta U untuk isobarik apa?
Ryan tadi? Delta U isobarik itu adalah F per 2 NR delta T. Betul? Betul ya? Betul. Iya. Nah, udah tinggal kita masukin aja. Berarti delta U-nya adalah F per 2 NR delta T. F per 2 NR delta T. F-nya 3 per 2. N-nya 1 mol ya. 1. R-nya R aja. Delta T-nya berarti T2 minus T1. Ya udah. Berarti 3 per 2 R dikali 373 dikurang 273. Berarti 3 per 2 R dikali 100. Coret, coret. 50. Berarti 150 R. Oke, jadi modalnya cuman kita tahu rumus yang tadi saya kasih di awal itu, Ryan. Mm-mm. Bentar ya, kita lihat lagi. Nah, ini mesin lagi nih. Nah, coba ya mesin, mesin. Jadi sering banget keluar mesin termo, mesin panas, mesin dingin, atau proses-proses dasar termodinamika, isobarik, isokorik, atau digabung. Nah, kita lihat yang digabung. Oke, kita coba. Oke, kita coba lihat soal dari UTUL 2013 juga. Jadi udah sering banget keluar di soal UTUL maupun di soal SIMAK. Oke, coba ya kita lihat. Dia mesinnya adalah mesin kalor, menyerap kalor pada suhu tinggi, itu T1-nya. T1-nya adalah 527 Celcius. Ubah ke Kelvin, tambahin 273. 527 tambah 273. 800 Kelvin. Membuang kalor pada temperatur terendah T2-nya. 327 Celcius ubah ke Kelvin. 327 tambah 273. 600. Oke, jadi T1 tuh yang panas, T2 yang dingin ya. Dengan adanya input, masukkan kalor. Kalor yang masuk tuh Q1 ya. Q1-nya 3000 Joule. Maka besar usaha yang terbesar yang dapat dilakukan oleh mesin W maksimum. W maksimumnya itu berapa? Oke. Nah, pertama-tama kita cari dulu efisiensinya. Efisiensi apa? Output dibagi dengan. Nah, tadi ingat nggak? Efisiensi juga dapat dicari pakai temperatur 1 dikurangin temperatur 2 dibagi T1 kan. Iya. Kita bisa dapetin temperatur 1 kan 800, temperatur 2 600, temperatur 1 800. Maka kita akan punya 800 dikurangin 600 dibagi 800. Seperempat, 0,25. Nah, efisiensi itu sama dengan W dibagi dengan Q1. Udah deh, dapat W-nya. Berarti W-nya adalah 0,25 dikali Q1. Masukin Q1-nya 3000. 0,25 kali 3000. Maka dapatlah 750 Joule. Artinya, work yang bisa kita kita hasilkan dari mesin ini Mm-mm. paling maksimum adalah cuma 750 Joule. Berarti Mm-mm. sisanya dibuang jadi panas untuk ke reservoir yang dinginnya. Oke, jadi benar-benar masukin rumus doang, Royan. Coba lihat lagi ya. Iya. Oh itu Oke, dari Celsius diubah ke Kelvin jadinya kan tadi. harus kalau 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 di rumus itu T besar berarti harus dalam bentuk Kelvin. Oke? Oke. Oke. Nah, Ryan tahu nggak eh, suhu itu
Selain ada Kelvin, ada Celsius, ada yang lain, tahu? Di SMP Fahrenheit ada, satu ya. nah Fahrenheit sama Reaumur kan, betul? Oh iya, ya Masih udah lama. inget nggak gimana cara ngubahnya? Yang Nah, Fahrenheit soal, kemarin aku udah lupa. waduh, ntar ya. Saya Udah pernah ada lihat. soalnya kayak gitu soalnya. Ada soal dari UTUL 2014. Gampang banget. Cuman ngukur dari Celsius ke Fahrenheit. Dari Celsius ke Fahrenheit dia ngukurnya. Nah, oke, bentar ya. Saya ajarin gimana cara kita menghafal caranya. Nah, nih, lihat. Dia punya 50 derajat Celcius, itu berapa Fahrenheit? Nah, gimana caranya? Kita pakai logika ajar. Nih ya, ini Celcius, ini adalah Fahrenheit. Hmm. Celcius, kita pakai sesuatu skala yang gampang diamati. Air itu membeku pada suhu berapa? Air membeku suhu berapa? Ryan, Ya, air membeku di suhu berapa? eh 0 derajat. 0 derajat, betul. 0 derajat. 0 derajat ya. 0 derajat Celcius. Air mendidih di suhu berapa? Nah, itu saya kurang tahu. Belum. Air mendidih suhu berapa? Masa nggak tahu? eh Air mendidih suhu 50. enak aja 100 derajat Celcius. Nah, itu kan kalau di Celcius. Oke. Ya, Kalau Fahrenheit gimana? Saya juga lupa Fahrenheit. Oke. Fahrenheit itu dia air membeku di Fahrenheit itu di 32 Fahrenheit. Oke. Dan air mendidih di Fahrenheit itu di 212. Oke. Jadi oke. skalanya seperti ini. Oke. Nah, coba perhatikan. Berarti dari 0 sampai 100 itu kan deltanya adalah 100, betul? Ya, Sedangkan dari 212 sampai 32, kalau kita selisihkan, itu deltanya adalah 180, betul? betul. Berarti perbandingannya adalah 100 per 180. Oke? Ya, Nah, ya udah, cuman bedanya di Fahrenheit itu ada dia nggak dari 0, dari 32. Maka ntar harus ditambahin 32. Ya udah tinggal dibalik aja. Berarti kalau kita punya 100 harus jadi 212 kan? Berarti itu gimana ya. tuh? Kan 100 dikali beberapa sama dengan 212. Berarti kan ini kan perbandingannya adalah ini kan? Berarti kan skalanya 180 dibagi 100, ini skala ininya, skala perbandingannya. Karena Hmm. si Fahrenheit itu dari 32, maka harus ditambah 32. Oke, kalau kita sederhanain, berarti derajat Celcius dikalikan berapa ini? Bagi 2, 9/5 ya. Dikali 9/5, ditambahin 32, itu menjadi derajat Fahrenheit. Ngerti, Ryan? Ngerti, ngerti. Itu tinggal kita masukin. Berarti Memori SD balik. kalau dia 50, tinggal 50 derajat Celcius dikali 9/5 ditambahin 32. Dapatnya berapa itu? Dua- 90 dua ditambah ratus 32. dua Ngaco ah. ratus Eh, Kok 200? eh. 90 tambah Oh, 32 oh nggak sih? iya, 10, 9, 90. 2, Dua. 122 Iya. Fahrenheit. Jadi jawabannya 122. Oke. Itu juga dengan cara yang sama kalau kita mau pakai reamur. Reamur tuh dari 0 sampai 80 kan kalau nggak salah. Ya nggak sih? Reamur. Artinya delta T-nya itu 80 kalau reamur. Kalau Kelvin, Kelvin itu 273 373. Ini Kelvin. Nah, dengan cara yang sama kita bisa mengkonvert dari mana ke mana gitu, Ryan. Oke?
Ya coba lihat Iya. lagi soalnya. Ya, jadi bener-bener soal itu soal-soal praktis banget. Bentar ya, bentar. Bentar. Termometer, oke. Nah, ini juga nih, ada suhu yang tidak dikenal. Ya, coba ya. Kayak yang tadi cuman suhunya nggak tahu pakai satuan apa dia. Tapi secara konsep sama. Bentar, kita kirim dulu ke itu. Ini dari UTUL 2015. Oke. Nah, oke. Coba dibaca dulu, Ryan. Kita punya termometer X, gitu ya. Termometer X. Dia bilang, termometer X itu titik beku airnya adalah -20. Sedangkan titik didih airnya 130. Oke. Kalau kita bandingkan dengan termometer Celcius, C, kan Celcius itu kan membeku di 0, mendidih di 100 ya. Oke. Nah, nah, suhu X dan Celcius akan menunjukkan angka yang... Nah, berarti kita lihat dulu nih skalanya. Berarti berapa ini bedanya? 150, betul? Betul ya? Iya. Oke. Sedangkan ini adalah 100. Betul? Hmm. Oke. Tapi yang X itu ada -20. Berarti kalau kita, sama kayak tadi ya. Berarti kalau kita mau ngubah Celcius ke suhu X, berarti dikali dengan berapa? 150 dibagi 100. Gitu ya. Terus karena dia Iya. awalnya -20, berarti ditambah -20 sama dengan X. Betul? Kalau kita sederhanain. Oke. Coret, coret. Jadi berapa ini? Bagi 5 berarti 3/2 ya. 3/2 dikurangin 20 sama dengan X. Betul? Nah, ini adalah konversinya. Sekarang yang diminta adalah pada suhu berapa X dan Celcius menunjukkan angka yang sama. Oke, tinggal lihat aja. Tinggal kita masukin coba. Oke, kita pakai itu deh. Oke, berarti kan kalau kayak gitu gini kan. 3/2 Celcius sama dengan sama dengan X ditambah 20. Betul, Ryan? Betul. Betul. Dia maunya Celcius nilainya sama dengan X. Ya udah, diganti aja salah satunya. Jadi apa? 3/2 X sama dengan X ditambah 20. Berarti 3/2 X dikurangin X sama dengan 20. 3/2 dikurang 1 kan 0,5 ya. 1/2 kan. 1/2 X adalah 20. Berarti X-nya adalah 40. Berarti kedua termometer akan menunjukkan angka yang sama ketika 40 derajat. Oke, paham Ryan? Paham. Oke, kita lihat lagi soal yang mirip-mirip kayak gitu. Fahrenheit sudah 2 kilogram bersuhu dicampur dengan air bersuhu 50. Oke. Oke, ini ada yang berhubungan sama yang namanya asas Black. Yang tadi Ryan, yang hukum pertama, hukum ke nol termo. Oke, kita coba lihat ya. Ini asas Black. Jadi asas Black apa? Kalori yang dilepas harus sama dengan kalori yang diterima ya. Itu asas Black kan? Oke. Oke. Coba kita lihat soalnya.
Oke, coba kita baca dulu Ryan. 2 kilogram es bersuhu 0 dicampur dengan 8 kilogram air bersuhu T. Campuran tersebut mencapai suhu setimbang 20 derajat Celcius tanpa pertukaran kalor dengan lingkungan. Berarti dia hanya bertukar di es sama air doang. Kalor jenis air 1 kilokalori per kilogram Celcius. Kalor jenis es sekian. Kalor lebur es sekian. Berapa nilai T? Berarti ini ada dua nih. Ada es sama ada air. Betul ya? Iya. Es itu jenisnya apa? Padat. Air itu jenisnya cair. Es masanya berapa? 2 kilogram dengan suhu temperaturnya sebesar 0 derajat Celcius. Atau sama dengan 273. Atau sebenarnya nggak apa sih kalau yang ini mah, kalau di skala ini. Oke. Air, massa air 8 kilogram, temperatur air kita nggak tahu, T. Nah, mereka bercampur ketika setimbang, mereka memiliki temperatur sebesar 20 derajat Celcius. Di sini ada yang namanya kalor jenis air. Simbolnya biasanya C. C air sebesar 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis es, CS, sebesar 0,5 kilokalori per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur es itu sebetulnya L. LS itu adalah 80 kilokalori per kilogram. Oke, berarti siapa yang menyerap kalor, siapa yang melepas kalor? Ingat, yang melepas itu berarti yang lebih panas, yang menyerap berarti yang lebih dingin, betul? Betul. Berarti siapa yang melepas? Es apa air? Hmm. Menurut menurut Ryan, lebih panas es apa lebih panas air? Air. Lah iyalah, ini sebagai kalor yang lepas. Gitu kan? Ini Mm-mm. berarti dia akan menerima kalor. Paham? Ngerti? Paham? Ya udah. Berarti kalor yang dilepas oleh air harus sama dengan kalor yang diserap oleh es, gitu ya? Betul? Ya. Yang dilepas air berarti apa? Massa air dikali C-nya air dikali delta T-nya air. Nah, massa es. Nah, es itu kan padat ya. Terus kan setelah setimbang jadinya air kan? Betul? 20 itu kan cairan ya? Air kan? Bener nggak? Mm. 20 pasti cairan dong, liquid kan? Nah, kalau dia ada perubahan fasa dari padat ke cair, padat ke gas, maka Q-nya itu ada. Yang pertama dia ngubah dulu masanya. Berarti massa S dikali kalor lebur S. Oke? Ini buat mengubah es menjadi cair. Paham? Setelah itu, jadi dari es yang cair diubah menjadi 20 derajat. Berarti ada massa S dikali CS dikali delta T S. Paham nggak Ryan? Paham. Jadi karena S itu ada perubahan fasa antara padat ke cair, maka dia harus ditambahkan buat perubahan fasanya. Jadi yang ini nih, ini tuh untuk perubahan fasanya. Oke? Ini Mm. untuk bahan fasanya. Oke, udah. Massa air berapa? 8. C-nya air berapa? 1. Berarti kan delta T-nya, berarti kan ini lebih lebih panas air kan? Berarti T dikurangin 20. Oke. Massa S-nya berapa? 2. Kalor lebur es 80. Ditambah 2
CS-nya itu 0,5. Bentar. Kan ini udah jadi air ya. Bentar. Kan ini kan mengubah 0 derajat S menjadi 0 derajat air. Berarti udah air ya. Berarti ini udah cairan nih. Udah bukan es lagi. Udah air. Oke, paham? Ngerti nggak? Paham. Oke. Berarti pakainya yang satu. Satu, karena es lebih dingin berarti 20 dikurangin 0. Oke, udah deh. 8 ke 1 8. Berarti 8T kurang 160 sama dengan 160 ditambah 2 ke 1 2. 2 kali 2 40. Gitu ya. Berarti Hmm. 8T sama dengan 160 ditambah 40 ditambah 160. Berarti 8T sama dengan 200, 360. Betul? Kita ini berapa? Betul. Berapa T-nya tuh? 36 bagi 360 Eh, bagi 8. 45. hmm. Oke, ada nggak jawabannya? 45. Oke, Enggak. itu namanya asas Black. Jadi kita harus menganalisa siapa yang melepas, siapa yang menerima. Dan yang melepas harus sama dengan yang menerima. Kalau ada perubahan fasa, maka harus ditambahin sama perubahan fasanya dulu. Dari AS ke cairan. Oke, kita lihat lagi. Ini udah, ini udah. Oh, ini suhu campuran. Oke, ini sama kayak tadi nih, Tayan. Mirip-mirip nih, suhu campuran. Oke, ini UTUL 2015, Tayan. Coba kerjain ya. Saya kirim ke Tayan. Oke, sebentar. Oke, nah, oke. Kita baca dulu ya, Ryan ya. Dia jenisnya sama-sama zat cair ya. Sejenis. Tapi beda jenis, beda suhunya. Berarti sama-sama cairan ya. Masa sampel yang lebih panas, berarti ada yang panas, ada yang dingin. Yang panas, masanya adalah M-nya M1. Masanya M1. Sama dengan 2 kali masa sampel yang lebih dingin. M1 itu 2 kali M2. Nah ini yang dingin. Yang dingin itu M2. So awal sampel yang panas, T1 itu sama dengan 2 kali T2. T2-nya itu adalah 30 derajat. Nah, yang diminta itu adalah keadaan ketika setimbang. T3-nya berapa? Gitu ya. Oke. Dia bilang jenisnya sama-sama cairan ya. Bener nggak? Artinya kalau Ya. sama cairan, nggak perlu ada transisi perubahan wujud. Yang tadi. Berarti kan kita tahu yang panas pasti akan melepas kalor, betul? Yang dingin akan menerima kalor. Ki terima. Berarti apa? Kalor yang dilepas harus sama dengan kalor yang diterima. Berarti massa 1 dikali C dikali delta T1, massa 2 dikali C dikali delta T2. C-nya bisa kita hilangin. Karena kan sejenis ya dia bilang kan. Massa 1 2 kali massa 2. Delta T-nya berarti karena dari panas ke dingin, berarti temperatur 1 dikurang temperatur 3. Yang ini massa 2. Karena dia dari dingin jadi panas ya, berarti temperatur 3 dikurangin temperatur 2. Berarti kita bisa hilangkan
M2-nya. Tadi berapa T1-nya? 2 kali T2 berarti 60. T3-nya kita nggak tahu. Oke, T3-nya kita nggak tahu. T2-nya 30. 120 dikurangin 2 T3 sama dengan T3 dikurangin 30. Pindah ruas, 120 ditambah 30 sama dengan 3T3. 150 3T3. Berarti T3-nya adalah 50 derajat. Berarti jawabannya 50. Oke, jadi kalau pencampuran, maka kalau dia melepas kalor, maka delta T-nya adalah temperatur panas dikurangin temperatur campuran. Kalau dia menerima kalor, maka delta T-nya adalah temperatur campuran dikurangin temperatur dingin. Paham ya? Oke. Paham. Oke, kita lihat lagi. Jadi benar-benar cuma ngandalin rumus-rumus jadi aja. Ini udah, ini udah, ini udah. Nah ini, gas ideal monoatomik. Oke, kita coba. Jadi saya ketemu soal banyak banget tentang termodinamika, baik itu di UTUL ataupun di SIMAK. Berarti ini benar-benar favorit banget ya, karena banyak soalnya. Oke, kita coba lihat dulu ya. Eh, 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 Saya kirim kemana sih? Kalian ini. Oke. Kita coba lihat. Saya kirim dulu ke iPad. Oke. Oke, kita coba lihat Ryan. Baca. Jadi benar-benar mengandalkan rumus yang tadi saya kasih di tabel. Sama persamaan gas ideal. Oke, lihat Ryan. Di sini dia udah bilang gas ideal monoatomik. Berarti apa? F-nya 3. Betul? Wah, ini susah nih Ya. adiabatik. Wadah mengalami kompresi adiabatik. Wow, susah nih kalau adiabatik. Adiabatik. Mula-mula tekanan gas, tekanan tuh pressure, 1 atm, volumenya 1 meter pangkat 3, dan temperaturnya 300 Kelvin. Oke. Setelah ekspansi, ah, tak. Mula-mula tekanannya, volumenya suhunya 300. Bila setelah ekspansi suhunya menjadi, ah, kok ekspansi? Kompresi kan? Tar. Setelah ekspansi, kok nggak ini kok kan jelas dia kompresi ya. Nah, biasa setelah ekspansi, ekspansi. Kok ekspansi sih? Bila setelah ekspansi suhunya salah kali ya, bukan ekspansi harusnya ya. Kompresi harusnya. Oke, salah ini kayaknya. Karena ekspansi itu artinya volumenya membesar. Oke? Kan dia kompresi kan, jelas-jelas volumenya mengecil. Berarti temperatur 2 itu adalah 1200 Kelvin. Yang diminta adalah volume gas di 2. Nah, ini rada susah nih. Kenapa susah? Karena pada kasus adiabatik itu, kalau kita lihat tabel, adiabatik itu adalah proses di mana tidak boleh ada kalor yang masuk, tidak boleh ada kalor yang keluar. Atau dengan kata lain, Q-nya harus 0. Nah, masalahnya Q 0 itu susah. Nah, jadi sebenarnya bisa diakalin sih. Jadi ada penurunannya. Oke. Kan kita tahu ya, gas ideal itu pasti berlaku PV sama dengan nRT. Oke, ini berlaku untuk gas ideal
kasus apapun itu. Isobarik, isokorik, adiabatik, isotermal. Tapi khusus untuk adiabatik, oke. Selain berlaku PV sama dengan NRT, juga berlaku apa ya adiabatik? Saya lupa. Adiabatik itu PV pangkat gamma ya, kalau nggak salah. Tar. Nah, saya coba cek dulu ya. Saya lupa soalnya. Soalnya saya nggak nurunin. Jadi saya nggak ingat kalau nggak nurunin. Ntar, rumus persamaan khusus adiabatik. Oh ya, kalau di adiabatik, P, V, pangkat gamma, nilainya harus konstan. Gamma itu apa? Gamma itu sebenarnya adalah rasio antara CP per CV. Nah, gimana taunya? Jadi gini, atau bisa juga pakai, kalau kita cuma taunya F, tinggal pakai F plus 2 dibagi F. Oke? Berarti pada kasus ini, gamanya itu berarti adalah 5/3. Oke? Ntar, cek dulu, bener nggak ya? Saya lupa ingat, karena saya nggak nurunin, jadi saya lupa. Kalau ini CP, iya betul. Gamanya berarti 5/3. Gamma adalah F plus 2 dibagi F. Ya udah, berarti kita punya, dia yang minta volume ya. Volume. Oke. Karena berarti P-nya diganti. Jadi ini kita ganti. Awalnya kan PV pangkat gamma. P-nya kita ganti jadi berarti kan dari sini kita punya P itu adalah N RT dibagi V. Berarti kita punya N RT dibagi V dikali V pangkat gamma juga nilainya konstan. Berarti N RT V pangkat gamma min 1 nilainya konstan. Karena NR juga konstanta, berarti T V pangkat gamma min 1 nilainya juga harus konstan. Artinya apa? Artinya T1 V1 pangkat gamma min 1 harus sama kayak T2 V2 pangkat gamma min 1. Oke. T1-nya 300, V1-nya 1, gamanya 5/3 dikurang 1 sama dengan T2-nya 1200. V-nya yang kita mau cari. V2 pangkat 5/3 dikurangin 1. Oke. Kita sederhanain. Kita coret. Jadi 4 sama aja 1 pangkat 2/3. Sama dengan 4 dikali V pangkat 2/3. Berarti kita punya V pangkat 2/3 itu adalah 1/4. Berarti V-nya itu adalah 1/4 dikuadratin diakarin 3. Oke. Berarti V sama dengan akar pangkat 3, 1 dibagi 4 itu kan 2 pangkat 2 dikuadratin. Oke. Berarti V-nya itu adalah 1 dibagi 2 pangkat 4/3. Ada nggak? Wow, kok nggak bagus ya? Tar. 5/3 dikurangin 1. 5/3 kurangin 5 kurang 3, 2. Oh iya benar, 2/3. Betul harusnya. Oke. Oh salah, pangkatin 3 akarin, kebalik saya. Pangkatin 3 diakarin. Jadi supaya V-nya itu tidak
tidak ada pangkat, maka kita harus balikin dengan menggunakan matematika. Jadi sama dengan 1/4, berarti V-nya itu adalah 1/4 dipangkatin 3 diakarin 2. Berarti V-nya sama dengan 1/4 itu kan 2/2. Dipangkatin 3 sama aja 1 dibagi 2/6 dikali dibagi 2. Berarti 1 dibagi 2/3. Berarti 1/8. Oke, jadi jawabannya adalah 1/8. Jadi ini rada susah. Kenapa? Karena ada informasi yang adiabatik. Karena adiabatik itu ada persamaan khususnya, yaitu PV pangkat gamma konstan atau T V pangkat gamma min 1 juga konstan. Kayak gitu. Nah, selebihnya adalah matematik. Oke, kita lihat lagi contohnya. Oke, ini udah. Oke, Jaca sudah beda suhu. Oke, ini udah. Sebuah, oh, jangan susah. Oke, nah ini juga tentang suhu, tentang termometer, tentang skala suhu ya. Yang tadi kan kita udah ada beberapa contoh skala suhu. Ini juga pernah keluar juga di UTUL 2009. Oke, bentar ya. Oke, oke. Nah, kita coba lihat soalnya seperti apa. Oke, kita coba lihat ya. Nah, di sini kita punya termometer. Dia menunjuk angka minus 20 derajat Ya. ketika es mencair. Oh, ini ngaco termometernya nih. Bukan Celcius ya. Oke. Nah, dan menunjukkan angka 140 ketika air mendidih. Kenaikan suhu skala termometer bersifat linear terhadap kenaikan suhu. Angka yang ditunjukkan termometer tersebut, ya ini bukan Celcius ya, pokoknya termometer X lah ya. Oke, Hmm. jadi termometer X, dia min 20 dan 140. Oke, kemudian kita punya Fahrenheit, itu adalah di 32 dan 100, 212 tadi ya, Fahrenheit itu ya. Nah, saya lupa. Fahrenheit itu 212 ya. Fahrenheit. Fahrenheit 212. Oke. Nah, Fahrenheit itu 212. 212. Nah, ini ada susah nih. Karena dua-duanya tidak dari nol. Oke. Kita lihat dulu deh perbedaannya ya. Berarti perbedaannya ini adalah 160. Ini bedanya adalah 180 ya. 212 dikurangin 32, 180. Oke. Nah, dia mau mengubah Fahrenheit 0 jadi berapa? Oke. Nah, berarti kan kalau gitu persamaannya gini kan. Kalau kita mau 212, harusnya sama dengan 140 ya. 212, karena dia ada 32, maka dikurangin dulu 32. Setelah itu dikalikan dengan 160 per 180. Habis udah gini baru ditambahin minus 20. Coba. Pasti jawabannya 140 ya. Coba deh. 212 180 kan? Ini kan 160 ya, bener ya? Terus ya, 180 kan? Berarti persamaannya adalah skala Fahrenheit harus dikurangin 32 dulu, kemudian dikalikan, ini berapa? Dibagi 2 bagi 2 berarti 8/9. Dikali 8/9, hasilnya baru dikurangin 20 sama dengan skala X. Jadi kita dapat rumusnya seperti ini nih.
Rada ribet, kenapa? Karena dia ujung-ujungnya nggak dari nol. Ya udah, dia minta skalanya nol. Nol Fahrenheit. Berarti nol dikurangin 32 dikali 8/9. Oke. Dikurangin 20. Berarti minus 32 dikali 8 dibagi 9 dikurangin 20. Berapa itu? Minus 32 dikali 8/9 dikurangin 20. Oke, jelek. Oh, ada. Ternyata angkanya koma. Minus 48,444. Skala X. Berarti skala X-nya adalah minus 48,444. Jadi kalau yang tadi, yang skala biasa, itu ujungnya ada yang nol. Ujung bawahnya atau ujung atasnya, ujung bawahnya ada yang nol nih. Jadi mudah. Kalau tadi kan, kalau ini ya, ini kan kayak X ke Celsius, Celsiusnya nol. Jadi mudah bikin rumusnya. Kalau di sini, baik itu skala X maupun skala Fahrenheit, itu nggak ada yang nol. Sehingga kita bikin rumusnya rada susah. Ada yang ditambah dan dikurangnya. Oke, kita coba lihat lagi. Oke. Nah ini, Utul 2007. Sama, cuman mengandalkan rumus aja. Rumus yang di tabel. Oke, bentar. Oke, kita coba lihat. Oke. Nah, jadi soal-soal yang seperti ini tuh banyak banget keluar. Karena menurut saya mudah. Asal tahu tahu rumusnya aja. Oke. Nah, coba kita baca ya. 4 liter, berarti itu volume. Volumenya adalah 4 liter. Neon itu monoatomik ya. Neon itu monoatomik karena neon itu ntar kalau di kimia itu namanya gas mulia. Gas mulia pasti monoatomik. Oke? Nah, eh, gasnya monoatomik. Karena monoatomik, udah pasti F-nya itu adalah 3. Temperatur 200 Kelvin. Tekanannya, pressure 2 atm. Oke? Nah, mengalami proses keadaan isobarik. Isobarik itu apa? Isobarik? Pressure-nya konstan. P1 sama dengan P2. Sehingga mencapai suhu akhir temperatur 2600 Kelvin. Usaha yang dilakukan oleh gas, usaha itu work. Work isobarik. Oke, coba lihat isobarik itu worknya apa ya? Coba kita lihat. Worknya isobarik di tabel yang tadi saya bikin. Worknya isobarik itu, nah ini. Worknya apa isobarik? Apa Ryan? Cuman P dikali delta V ya. Udah, P ke delta V aja rumusnya. Berarti worknya itu adalah P dikali delta V. Mana ini? Tak. Berarti ini tinggal P dikali delta V. Berarti P-nya ada 2 atm. Delta V-nya berarti V2 minus V1. Masalahnya V2-nya nggak tahu. Taunya V1. Gitu ya. Nah, gimana nyarinya V2? Kita cari pakai PV sama dengan nRT. Berarti kan P1-nya P2 sama P1 sama ya. 2 atm. V-nya V2. Jumlah molnya berapa?
Ya udah NR aja ya. Ah, susah nih. Oke, kita coba dulu. Jadi kita cari dulu NR-nya. Kita dari keadaan satu. Keadaan satu. P1-nya kan 2. 2. Volumenya 4. NR-nya nggak tahu. Temperaturnya 200. Berarti nilai dari NR itu adalah 2 kali 4, 8 dibagi 200. Oke? Jadi nilai NR tuh nggak pernah berubah. Selalu sama. Nah, kita akan mencari keadaan satu. Keadaan dua. Keadaan dua, P-nya 2, V-nya kita nggak tahu, NR-nya 8 per 200, temperaturnya 600. Berarti kita coret 3, kita coret 4. Berarti V2-nya adalah 12 liter. Maka kita punya 2 ATM dikali 12 dikurangin V1-nya 4. 12 kurang 4, 8. 8 kali 2, 16 liter ATM. Jawabannya berarti 16 liter ATM. Oke, paham Ryan? Jadi sedikit muter-muter. Oke. Nah, ini terakhir deh Ryan, terakhir nih. Ini berkaitan dengan pencampuran kayak yang tadi. Cuman sedikit beda soalnya. Oke, kita coba lihat. Kita masukin ke iPad-nya dulu. Oke. Hmm. Ntar, ini terakhir Ryan ya. Besok kita beres. Nah, kita masukin ke iPad-nya. Oke, seperti ini. Oke, kita baca ya. Kalor jenis S, berarti CS itu adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kalor lebur S, LS 80 kalori per gram. Dan kalor jenis air, C air 1 kalori per gram derajat Celcius. Setengah kilogram S. S-nya massa S setengah kilogram tuh 500 gram ya. 500 gram. Suhu temperaturnya T1-nya minus 20 derajat Celcius sama air. Airnya, massa airnya nggak tahu. Nggak tahu. Air memiliki temperatur awalnya 20 derajat Celcius. Mencapai keadaan setimbang. Setimbang ketika jadi air semuanya, ketika suhunya adalah 0 derajat. Oke? Berarti ini gunakan asas Black ya. Siapa yang melepas, siapa yang menerima kalor? Siapa yang melepas kalor? Air apa es? Es kan bentuknya itu padat. Air Hmm. bentuknya adalah, oke? Siapa yang melepas kalor? Siapa yang menerima kalor? Eh, Yang melepas yang lebih panas, yang menerima pasti yang lebih dingin. Berarti yang Siapa yang, lepas air. iya, air dia melepas. Terus dingin, dia es menerima. Es dia menerima. Ki terima. Oke? Berarti apa konsepnya? Ki yang melepas harus sama dengan Ki yang terima. Oke? Yang melepas berarti air, massa air dikali C-nya, C air. Karena air lebih panas kan, berarti 20 dikurangin temperatur akhir, 0. Nah, sekarang ini ada perubahan fasa dan S-nya sendiri nggak pas di 0 derajat. Berarti gimana nih? Berarti ini massa S dikali C-nya S
dikali. Nah, kan kita tahu ya, es menjadi cair itu pada suhu 0 derajat. Maka pertama-tama kita mau mengubah es dalam bentuk padatan diubah menjadi es lagi dalam bentuk padatan. Tapi esnya 0 derajat. Maka di sini adalah 0 dikurangin minus 20. Ini mengubah minus 20 derajat S menjadi 0 derajat S. Gitu ya. Nah, kemudian karena dia udah ini kan dia udah 0 derajat S ya. Sekarang ubah transisi menjadi padat ke cair. Berarti massa salah. Kalor lebur S dikali massa S. Karena dia mengubah 0 derajat S menjadi 0 derajat cairan. Oke? Jadi dia ada perubahan fasa. Ya udah, massa air kita nggak tahu. C airnya 1 dikali 20. Massa S-nya 500. CS-nya 0,5 dikali 20 ditambah LS-nya 80, massa S-nya 500. Kita punya 20 massa air sama dengan, ini coret, coret. 2 kali 5, 10, 5.000 ditambah 8 kali 5, 40. 1, 2, 3, 40.000. Oke, coret, coret, coret. Berarti 2 massa air sama dengan 500 ditambah 4.000. Berarti 4.500. Berarti massa airnya adalah 2.250. Satuannya tapi dia gram. Ada nggak kilogramnya? Nah, berarti kalau diubah ke kilogram, 2,25 kilogram. Berarti jawabannya yang ini. Paham, Ryan? Jadi termodinamika itu banyak banget rumus-rumusnya. Jadi tapi mudah sebenarnya, nggak semikir bab yang kinematika atau dinamika atau energi kemarin. Tapi dia lebih banyak rumus. Oke, Ryan, segini dulu. Iya, boleh ya Kak. Oke, oke, kita saya kirim link sama itunya ya buat itunya. Oke, mari Ryan. Yo, mari. Makasih ya Kak. Yo.